Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berbelasungkawa atas wafatnya pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus. Presiden menganggap Paus Fransiskus sebagai panutan dunia yang gigih memperjuangkan perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Pemirsa, kesan mendalam saat mengunjungi Indonesia tahun 2024 lalu tentu sangat diingat oleh Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Johannes Joko, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Joko, apa kabar? Ya, baik Mas Doni. Sehat selalu Mas Doni dan para pemirsa Nusantara TV. Terima kasih Pak Joko, salam sehat. Ketika kabar duka itu Anda terima, kedukaan ini bukan hanya untuk umat Katolik tapi juga seluruh umat di dunia. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Joko? Ya, tentu ketika kita menerima pertama itu dari grup WA ya Mas ya. Dari grup WA kita terima berita itu, saya masih agak ragu apakah benar atau enggak berita tersebut. Karena mengingat sebenarnya di bulan Februari hal serupa juga sempat terjadi ketika Paus waktu itu beliau masuk rumah sakit dan menderita sakit bronkitis pneumonia begitu. Itu juga sempat beredar berita bahwa beliau mangkat begitu. Tetapi ketika berjalannya seiringnya waktu berita itu terbantahkan. Kami pada waktu kemarin juga berpikir, saya dan keluarga kemudian teman-teman itu juga berpikir ini sama ini, tapi begitu kita tahu bahwa yang menyampaikan ini adalah melalui situs resmi Vatikan, kantor berita resmi Vatikan, ya tentu ini menjadi satu keterkejutan bagi kami karena mengingat sebenarnya beliau itu pada hari Minggu itu sempat menyampaikan pesan Paskah di Basilika Santo Petrus dan kita juga menyaksikan secara langsung, dan beberapa hari sebelumnya beliau juga sempat melakukan ritual pembasuhan kaki narapidana memperingati Hari Kamis Putih. Itu Mas Doni. Pak Joko, banyak hal yang kemudian menjadi warisan dari Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan umat dunia karena nilai-nilai yang diwariskannya. Apa yang paling berkesan di mata Anda Pak Joko? Tentu banyak ya Mas ya, tetapi hal yang paling berkesan adalah ketika kita semua bangsa Indonesia itu tidak asing dengan beliau karena baru saja beliau mengunjungi Indonesia dengan berbagai nilai-nilai dan perilaku hidup yang diteladankan kepada kita semua begitu, tentang bagaimana tentang apa arti sebuah kesederhanaan itu betul-betul bukan sekedar nilai tapi betul-betul diberikan begitu keteladanan itu. Karena sebagai pemimpin negara tentu beliau bisa waktu di Indonesia itu mendapatkan fasilitas pemimpin negara begitu dengan segala protokolernya yang ada. Tetapi tampaknya kita menyaksikan sendiri bagaimana kesederhanaan dan kerendahan hati itu ditunjukkan dalam kunjungan beliau ketika ke Indonesia. Beliau naik mobil yang bukan mobil mewah, mobil yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian beliau memilih untuk tinggal bukan di hotel berbintang begitu, tetapi lebih memilih tinggal di Wisma Kedutaan di Kedutaan Vatikan di Gambir itu. Contoh-contoh seperti itu. Dan banyak contoh-contoh lain tentu Mas yang bisa kita teladani dari beliau tentang bagaimana sikap menjaga kita harus sama-sama menghargai kemanusiaan. Karena dalam kemanusiaan itulah toleransi itu menjadi sesuatu bahasa yang diwujudkan secara
secara nyata begitu. Karena ketika beliau berkunjung ke Indonesia tentu belum hilang dari ingatan kita ketika beliau dengan Imam Besar Istiqlal pada waktu itu Prof. Nasaruddin Umar yang sekarang menjadi Menteri Agama bersalaman lalu berpelukan, itu kan sebuah adegan yang bukan hanya sekedar simbolis tapi sebuah tindakan yang dilakukan bahwa sejatinya memang manusia itu secara khusus apapun agamanya, apapun sukunya, itu memang kita bersaudara dan kita memang bisa hidup secara damai dan berdampingan secara damai. Itu Mas Doni. Ya Pak Joko, itu kan sebenarnya merupakan modal dasar bangsa Indonesia. Sebagai warga Nusantara kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kedatangan Betul. Paus ke sini kan semakin mengingatkan kita dan meneguhkan kembali perbedaan yang nyata tapi tetap satu. Apakah itu kemudian bisa diimplementasikan oleh bukan cuma para elit di negara ini tetapi seluruh lapisan masyarakat? Karena sudah dicontohkan langsung oleh Sri Paus Fransiskus, Pak Joko. Ya tentu apa yang dilakukan Sri Paus itu bisa dari dua nilai tadi Mas Doni tentang kesederhanaan, kerendahan hati dan juga nilai memanusiakan sesama manusia yang diwujudkan dengan semangat toleransi ini sebenarnya harusnya ini bisa juga menjadi spirit bukan saja pemimpin kita atau elit Indonesia, tetapi ini menjadi semangat dan spirit seluruh bangsa ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya kesederhanaan itu betul-betul harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerendahan hati itu betul-betul harus diwujudkan dalam interaksi antar sesama anak bangsa. Dan yang paling penting adalah kita dengan seluruh kebinekaan kita hari ini, lintas suku, lintas agama, lintas kepercayaan, etnis, maka perbedaan itu bukan sesuatu yang memisahkan, tapi perbedaan itu adalah sesuatu berbagai mosaik kehidupan yang itu membuat indah bangsa ini. Itu yang sebenarnya harus sama-sama kita pegang, itu sama-sama harus kita hidupi gitu. Itulah tindakan-tindakan membangun solidaritas tanpa sekat, melewati sekat-sekat yang ada, dan itu betul-betul ditunjukkan oleh Sri Paus dengan bukan sekali lagi, bukan hanya sekedar jargon, bukan dengan sekedar dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan, tapi dalam sebuah tindakan-tindakan nyata yang sama-sama kita rasakan dan sama-sama kita membuat itu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, Mas. Menarik Pak Joko, apa yang Anda sampaikan kalau kita kaitkan dengan Matius bahwa barang siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan, begitu pula sebaliknya barang siapa merendah ia akan ditinggikan. Sri Paus datang ke sini bukan dengan segala glory atau kemewahannya, tetapi dengan kerendahan hati. Tapi pertanyaan saya, mungkinkah itu kemudian bukan sekedar karena beliau almarhum baru saja datang ke Nusantara yang masih terasa energinya, tapi kemudian jadi warisan yang bisa kita teruskan dengan segala yang kita miliki. Rendah hati bangsa Nusantara ini kan sebenarnya terkenal dengan hal seperti itu, tapi Anda tahu sudah mulai ada pergeseran nilai belakangan ini. Apa yang bisa Anda sampaikan? Justru ini adalah tantangan Mas Doni, tantangan bagi kita untuk memanfaatkan momentum kehadiran Sri Paus kemarin ke Indonesia, dan hari ini kita diingatkan ketika beliau meninggal dunia. Semangat dan spirit ini adalah tantangan yang harus kita jawab, karena bagaimanapun juga kehadiran Sri Paus itu menjadi sesuatu yang luar biasa istimewa, khususnya bagi bangsa Indonesia. Ketika beliau itu datang ke Indonesia, orang-orang luar negeri pada waktu itu menyatakan ada kesangsian, keraguan tentang situasi Indonesia. Dengan enaknya beliau, dengan nyamannya beliau duduk terbuka tanpa pengamanan yang ketat dan menunjukkan bahwa ini adalah bangsa yang damai, ini adalah bangsa yang penuh cinta begitu. Dan inilah sebenarnya yang harus sama-sama, tantangan ini yang harus kita jawab begitu, Mas. Ini tidak mudah, tetapi kita harus mencobanya, karena bagaimanapun juga hari ini kita melihat sendiri begitu banyak kebencian yang ditaburkan terutama di media sosial. Begitu banyak kebohongan-kebohongan maupun segala hal yang ujungnya adalah memecah belah begitu. Dan inilah sebenarnya peristiwa hari ini, meninggalnya Sri Paus, bisa kita gunakan untuk momentum kita refleksi kita bersama bahwa kita ini sejatinya
perlu tetap bergandengan tangan. Kita sejatinya perlu tetap membangun kebersamaan ini, karena kalau kita kaitkan dalam posisi kita sebagai bangsa Indonesia hari ini, ya tentu banyak tantangan-tantangan bangsa ini yang harus dijawab. Dan tantangan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh sekelompok kecil, sekelompok orang, atau segolongan orang, atau pihak-pihak tertentu. Tidak. Tantangan ini harus diselesaikan oleh berbagai pihak, oleh kita semua dengan semangat bergandengan tangan, dengan semangat kita menjaga perdamaian itu. Pak Joko, satu hal yang tentu Anda tahu bahwa Sri Paus Fransiskus adalah orang yang sosok yang paling getol mempromosikan tentang toleransi antar umat beragama, termasuk kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Ini suatu PR besar bagi kita, di mana hal-hal seperti ini bukan barang baru, tapi realitas di lapangan masih banyak saudara-saudara kita kaum beriman yang ternyata untuk menjalankan ibadahnya yang merupakan hak asasi umat beragama masih sulit. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, bahwa apa yang terjadi di Indonesia tentu dalam kehidupan berbangsa ini bukan, tidak ada yang semuanya berjalan sempurna 100% begitu Mas Doni. Semua baik-baik saja. Pasti ada riak-riak. Tetapi kalau kita tinggal pilihan kita, apakah kita mau melihat riak-riak itu, ataukah kita mau melihat dalam kacamata yang lebih besar gitu, dalam frame yang lebih besar, bahwa ya hari ini kita bersyukur dengan kehidupan bangsa Indonesia, bahwa dalam kehidupan yang penuh toleransi ini, saling menjaga kedamaian satu sama lain, bahwa ada riak-riak kecil itu pasti. Karena kita bagaimanapun juga kita adalah bangsa yang besar, 270 juta orang, kemudian etnis ribuan etnis dan ribuan bahasa, ini tentu bukan perkara mudah begitu Mas Doni. Dan ya inilah situasinya, inilah yang harus kita jawab. Tentu bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, bahwa kita menghormati satu sama lain, ini yang menjadi prioritas utama hari ini. Dan ini yang harus dijaga baik di kalangan elit maupun di akar rumput. Karena kalau kita lihat situasi Indonesia dibandingkan, tentu kalau kita mau melihat negara-negara yang lain yang lebih bermasalah, kita seharusnya jauh lebih bersyukur hari ini. Itu Mas. Iya Pak Joko, tapi kan kalau Anda memilih diksi riak kecil, menurut saya itu bukan tentu hanya karena statistik umat Katolik di Indonesia itu tidak sebanyak umat agama lain, sehingga apapun atau berapapun jumlah umatnya itu, hak beragama, hak menjalankan ibadah itu setiap umat boleh dan dilindungi ya Pak Joko ya? Tentu Mas, tentu. Itu yang menjadi prinsip utama. Jadi prinsip utamanya bahwa kebebasan beribadah, kebebasan menjalankan agama itu adalah menjadi sesuatu yang utama. Tetapi jangan juga kita melihat bahwa situasi ada pasti riak-riak itu, tetapi itu bukan yang utama menurut saya begitu Mas. Kalau kita mau melihat situasi bangsa ini, itu harus kita selesaikan. Tetapi bukan kita terfokus kepada sekedar itu yang harus diselesaikan Mas. Ya. Ada situasi-situasi lain yang harus dibangun. Bagaimana orang-orang muda hari ini lintas agama, itu kemarin kita lihat ketika Ramadan saling bekerja sama, teman-teman yang berbeda agama ketika sholat Id di Indonesia Timur, teman-teman pemuda Katolik, pemuda Kristen itu melakukan penjagaan. Sebaliknya juga ketika kemarin masa Paskah, Trihari Suci, kita lihat di berbagai gereja, saudara-saudara Muslim kita dan teman-teman Banser itu juga melakukan kegiatan pengamanan. Ini sesuatu yang indah, dan inilah sejatinya mayoritas Indonesia, bahwa ada situasi-situasi, bahwa ada peristiwa-peristiwa ini, ya ini harus menjadi perhatian. Tetapi jangan sampai ini menguras atau mengurangi rasa bersyukur kita terhadap Indonesia hari ini. Itu Mas. Baik. Pak Joko, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog.
Saya tengah berdiskusi dengan Johannes Joko dari Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Pak Joko, terima kasih masih bersama kami. Dan tadi atau hari ini Anda sempat ke Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan ya Pak Joko, benar? Ya betul Mas Doni, kebetulan tadi sore saya dan juga keluarga berkesempatan untuk ke Kedutaan Besar Vatikan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa, dan kita memang betul-betul kehilangan begitu. Iya, kalau warga atau komponen masyarakat yang kemudian ingin menyampaikan bela sungkawa, apakah masih memungkinkan? Dan Pak Joko yang sudah ada pengalaman hari ini, bagaimana kira-kira cara dan mekanisme untuk bisa ke Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan, Pak Joko? Iya, warga ini Mas, sebelum saya menjawab itu Mas, yang menarik ketika saya tadi hadir di Kedutaan Besar Vatikan, ternyata yang hadir bukan hanya umat Katolik, Mas. Tetapi yang hadir juga saudara-saudara kita lintas agama, dari yang Muslim, yang Kristen, karena kelihatan dengan simbol identitasnya, itu hadir untuk menyampaikan bela sungkawa dengan meninggalnya Bapak Sri Paus. Artinya apa, Mas? Meninggalnya Bapak Sri Paus itu bukan sekedar kehilangan dari umat Katolik, tapi ini juga menjadi rasa kehilangan kita semua dengan semangat dan nilai yang selama ini diwariskan oleh beliau. Nah, untuk Bapak Ibu yang berada di Jakarta, kalau ingin memberikan ucapan bela sungkawa, hadir langsung ke Kedutaan Besar Vatikan, kalau tidak salah dibuka dari mulai hari ini, Selasa, Rabu, dan Kamis, itu di pagi dari jam, kalau nggak salah dari jam 10 ya, 9 sampai 10, kemudian jam 12 sampai jam 5, kemudian di hari Kamis itu juga akan ada misa di katedral ya, jam 18 kalau nggak salah. Saya terima jadwalnya seperti itu. Artinya silakan hadir, tentu dengan segala kita harus juga tertib dan juga mengingat keterbatasan tempat, pasti akan banyak butuh kesabaran untuk bisa memberikan rasa bela sungkawa itu. Ya, Pak Joko, saya ingin tahu pendapat Anda sebagai umat Katolik tentang Sri Paus Fransiskus. Ini kan dikenal sebagai sosok yang mendorong upaya reformasi gereja Katolik ya. Salah satunya kalau dari catatan saya itu tentang kemungkinan penerimaan orang Katolik yang bercerai dan menikah lagi dalam Ekaristi. Apa yang bisa Anda sampaikan soal upaya reformasi gereja Katolik dari Paus Fransiskus ini, Pak Joko? Kalau dari reformasi gereja Katolik ya Mas ya, tentu saya tidak terlalu mendalami, mohon maaf untuk hal itu, tetapi setidaknya gini, yang menjadi kekuatan dari Bapak Paus Fransiskus adalah beliau ingin menegaskan Mas, bahwa bukan sekedar yang utama tentang legalitas, bukan sekedar yang utama tentang legalisme begitu Mas, tetapi tentang bagaimana ajaran dan praktek iman itu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari begitu. Sehingga tentu selama beliau menjadi paus kemarin ada berbagai hal yang beliau lakukan yang agak ya ada beberapa menimbulkan pro dan kontra begitu. Tetapi sekali lagi dasarnya bukan sekedar beliau melihat, dasarnya bukan sekedar legalisme, tetapi dasarnya adalah bagaimana menghadirkan kasih dan cinta Tuhan betul-betul dirasakan oleh seluruh umat manusia. Walaupun ketika dalam menjalani hidup di dunia ini ada berbagai pilihan kehidupan yang sebenarnya itu tidak bisa mereka hindari itu. Ya. Begitu Mas Doni. Baik. Pak Joko, kita rehat sejenak karena sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita setelah azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer dan saat ini saya tengah berbincang dengan Johannes Joko dari Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia terkait dengan wafatnya Sri Paus Fransiskus. Baik, Pak Joko masih bersama kami. Ya, Pak Joko, terima kasih masih bersama kami.
Ya, Pak Joko, terima kasih masih bersama kami, Pak Joko. Ya, Mas Doni. Ya, Pak Joko, kita lanjutkan bincang-bincang kita mengenang Sri Paus Fransiskus. Ada yang menarik tentu kalau bicara tentang kesederhanaan Sri Paus Fransiskus. Kalau kita runut ke Bali, perjalanan hidup beliau memilih tinggal di wisma yang sederhana, Domus Santa Marta, dibanding apartemen kepausan. Nah, ini kan nilai-nilai yang menarik yang mungkin bisa diadopsi oleh para pemimpin bangsa atau elit di negara kita ini. Apa yang bisa Anda sampaikan soal teladan dari Paus ini? Ya, terkait kesederhanaan ini kan balik lagi. Apa yang dicontohkan oleh Paus itu, beliau ingin mengatakan bukan sekedar tentang label begitu, bukan sekedar tentang status, tetapi tentang hakikat makna guna begitu, Mas. Makna guna ini adalah apa? Ya, kalau memang beliau cukup untuk tinggal ya cukup dengan apa yang ada, beliau memilih itu begitu. Dengan kesederhanaan tinggal di Santa Marta begitu. Begitu juga ketika beliau kunjungan ke Indonesia, bahwa ya kalau mobil menggunakan kendaraan sederhana itu jauh lebih bisa ditimbang menggunakan kenapa harus memilih yang mewah, termasuk juga tinggal di kedutaan besar begitu. Artinya memang spirit ini dan semangat ini tentu menurut saya kok menjadi relevan pada situasi hari ini, ketika pemerintahan ini, Pak Presiden Prabowo berulang kali menyatakan tentang efisiensi, kemudian menyatakan tentang efektivitas. Maka kalau kita mengacu dengan apa yang menjadi semangat hidup Sri Paus, ini menjadi suatu teladan yang luar biasa, dan teladan ini patut kita contoh, dan khususnya bagi para pemimpin bangsa ini, bahwa yang menjadi penting itu adalah nilai fungsinya, bukan sekedar nilai statusnya. Itu, Mas. Ya, oke. Pak Joko, yang menarik lagi, ini tentu tidak akan ada habis-habisnya kalau kita bicara legacy dari Sri Paus Fransiskus. Salah satunya soal bagaimana kemudian almarhum itu mendorong lebih besar peranan wanita atau perempuan di gereja Katolik. Contohnya misalnya peran wanita di Kasteri dan di mana, di Kuria Roma ya, Pak Joko ya. Nah, artinya ini kan sebuah sinyal bahwa ada semacam pergeseran ke arah positif, tetapi dari perspektif gereja sendiri dan Anda sebagai umat melihat ini apakah sebuah hal yang positif atau seperti apa kira-kira, Pak Joko? Dasarnya, Mas, dasarnya adalah bahwa beliau itu memiliki semangat keberpihakan terutama kepada miskin dan kelompok yang tertindas. Ya. Sejauh ini kita tahu kan, Mas, bahwa situasi dunia, situasi sosial pada khususnya terutama kaum perempuan itu justru seringkali menjadi pihak-pihak yang tertindas karena struktur sosial, tertindas karena situasi, keadaan begitu. Dan pada titik ini sebenarnya yang diinginkan oleh Sri Paus, yang kami pahami dan kami cukup bangga dengan hal itu, adalah bagaimana mereka-mereka yang miskin dan tertindas itu ditempatkan pada posisi, ditempatkan pada peran yang lebih untuk menunjukkan bahwa kesetaraan manusia itu adalah sesuatu yang mutlak. Itu, Mas. Oke. Nah, ini bagaimana menurut Anda, Pak Joko, ketika nilai-nilai positif yang diwariskan oleh Sri Paus Fransiskus itu kemudian bisa dilestarikan secara konkret kalau di tanah air kita misalnya lewat gereja Katolik melalui dukungan keuskupan atau kedutaan besar Tata Suci Vatikan, sehingga nanti menjadi sebuah pola kehidupan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma umat Katolik, tapi ini kan dampak positifnya bisa dirasakan antar umat beragama, Pak Joko. Ya, ini kan yang selalu dilakukan begitu, Mas, terutama dalam gereja Katolik yang saya tahu berbagai kelompok dan gerakan-gerakan teritori maupun kategorial yang ada di dalam gereja Katolik, umat Katolik itu hari ini terus bergerak menyuarakan keberpihakan kepada mereka yang miskin dan yang tertindas. Bukan hanya tentang menyuarakan, tetapi tentang bagaimana ini betul-betul dilakukan dan diwujudkan dengan berbagai langkah-langkah. Pemberdayaan, kemudian keberpihakan, terutama kepada wilayah-wilayah yang selama ini
quote and quote agak terpinggirkan oleh sistem, kurang terperhatikan oleh sistem. Inilah seharusnya yang sama-sama kami pun di Gereja Katolik dan juga di ormas-ormas Katolik itu seringkali bergandengan tangan dengan ormas-ormas lintas agama lain. Kalau yang di kalangan generasi muda itu ormas kepemudaan, baik ormas kemahasiswaan maupun ormas kecendekiawanan dengan teman-teman dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Inilah gerakan-gerakan yang terus dilakukan khususnya untuk memberdayakan dan mengangkat berpihak kepada mereka yang miskin dan tertindas, Mas. Bagaimana kemudian menyelaraskan semua ini terkait dengan program-program pemerintah agar inline kemudian tidak berjalan sendiri-sendiri, apalagi kalau kita bicara tentang upaya pengentasan kemiskinan, dengan program-program pemerintah salah satunya makan bergizi gratis dan sebagainya, Pak Joko? Ya tentu sekali lagi, ini kan ada di satu sisi ada ranah gerakan masyarakat sipil begitu, di satu sisi juga ada program yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim, kemudian membangkitkan ekonomi masyarakat bawah. Tentu kedua ranah ini ya harus sekali lagi harus melakukan kolaborasi dan dialog secara intens agar apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil itu juga bisa selaras dengan apa yang dilakukan mendapat dukungan dari pemerintah. Dan apa yang dilakukan pemerintah itu juga mendapat dukungan dari masyarakat sipil. Sehingga yang terjadi adalah sinkronisasi, Mas. Dan itulah yang menjadi menjadi tantangan kita hari ini. Tidak mudah. Ini bukan persoalan mudah mensinkronkan dua hal, tetapi sekali lagi kekuatan dialog, kekuatan untuk mau terus berbicara, menyapa, bahkan kekuatan untuk mendamaikan seperti yang dilakukan oleh Bapak Sri Paus itu menjadi salah satu inspirasi yang perlu terus-menerus untuk kita suarakan dalam situasi hari ini. Kalau di lingkungan internal umat Katolik sendiri, Pak Joko, Anda melihatnya seperti apa? Apakah sudah selaras antara pemimpin umat Katolik di Indonesia dengan umatnya sendiri? Kalau kita kaitkan dengan beragam program pemerintah yang agar nanti bisa berjalan dengan konkret itu tadi. Ya, selama ini yang dilakukan oleh pemimpin umat Katolik itu memberikan satu contoh nyata kepada kita, para umat, untuk bagaimana satunya kata dan tindakan, agar segala sesuatu itu konsisten untuk tetap dilakukan, baik dalam situasi-situasi yang tentu tidak mudah, tetapi kita juga tidak boleh menyerah dalam situasi yang tidak mudah itu, begitu, Mas. Ya, Pak Joko, saya ingin kembali masuk ke soal warisan Sri Paus Fransiskus yang sangat banyak, tapi kalau kita kenang kehidupan beliau selama ini juga dikenal sebagai sosok yang kemudian mendorong ada pergeseran antara nilai-nilai konservatif atau tradisional dalam lingkungan gereja Katolik ke arah yang mungkin lebih terbuka atau lebih modern. Anda pribadi sebagai umat melihatnya sebagai apa? Ya, memang dalam perkembangan zaman hari ini kan segala sesuatu itu harus disesuaikan begitu, Mas. Tetapi kita menyesuaikan perkembangan zaman itu tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang diyakini. Itulah sebenarnya yang diajarkan, yang diajak oleh Sri Paus dalam melihat situasi dunia kontemporer hari ini. Karena kalau kita melihat banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa ansih hanya dijawab dengan kacamata teologis begitu, tetapi ini juga harus dibaca dalam kacamata kontemporer, kacamata perubahan sosial yang sekali lagi yang menjadi dasar utamanya adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang yang harus diprioritaskan, sehingga ujungnya adalah balik lagi, kita harus memanusiakan sesama manusia, itu, Mas. Iya, setuju Pak Joko. Tentunya kalau kita lebih mengedepankan soal iman, cinta kasih, dan tidak terpatok tersekat oleh simbol-simbol agama, hal-hal yang menjadi warisan Sri Paus Fransiskus itu tentu akan lebih mudah kita laksanakan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya umat beragama di Indonesia, agar nilai-nilai yang diwariskan oleh Sri Paus Fransiskus itu bukan hanya jadi milik umat Katolik semata, karena memang sebenarnya sudah menjadi milik semua umat manusia dan bisa dibumikan di Nusantara ini, Pak Joko. Ya, apa yang sudah diteladankan oleh dua sosok, kalau kita bicara konteks Indonesia, itu adalah sosok Sri Paus dengan sosok imam besar
Ya. Kalau bagaimana ketika kemarin pada kunjungan Sri Paus ke Indonesia dihasilkan sebuah deklarasi Istiqlal yang begitu indah, yang begitu luar biasa tentang bagaimana kita menjaga perbedaan ini untuk bersama-sama demi kemajuan peradaban umat manusia. Ini adalah pertemuan dua peradaban. Maka di Indonesia ini juga dalam konteks Indonesia ini menjadi tantangan kita bahwa dialog-dialog keagamaan, dialog-dialog tentang perbedaan itu harus terus-menerus dilakukan. Baik di level akar rumput maupun baik di level elit. Karena kalau dua hal ini tidak dilakukan terus-menerus dialog, maka yang terjadi adalah kita hanya akan melihat perbedaan itu. Ya. Bahwa tidak akan ada kesamaan-kesamaan yang bisa membuat kita untuk berkolaborasi. Karena kalau perbedaan terus yang kita lihat, ya sekali lagi ujung-ujungnya sesuatu yang kontraproduktif antara setiap kali permasalahan-permasalahan muncul, kontraproduktif yang terjadi. Itu, Mas. Ya, Pak Joko, saya ingin mengulik informasi karena Anda baru saja dari Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Apakah ada berita terkini terkait dengan rencana pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan? Belum ada, Mas. Tadi ketika kita ke sana memang antriannya cukup panjang, banyak sekali warga masyarakat yang hadir. Tentu belum ada informasi apapun, tetapi kita disambut oleh duta besar dan masyarakat bisa memberikan ucapan ya. Tapi terkait bagaimana pemakaman dan segala macam, kalau kami sebagai umat Katolik kami menunggu, Mas. Nanti menunggu informasi yang akan disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Baik. Maupun yang akan disampaikan oleh Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo, Mas. Baik. Pak Joko, terima kasih sudah berbincang bersama kasih, kami. Mas Doni. Hati-hati di jalan, Pak Joko. Terima kasih. Siap, terima kasih juga para pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Baik, selamat malam. Ya, pemirsa, demikian diskusi saya dengan Johannes Joko, Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, terkait dengan wafatnya Sri Paus Fransiskus. Pemirsa, jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi.